Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Tak lupa, selain sehat, kita harus selalu bersemangat untuk belajar. Ya anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi kelas 4, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Materi kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Tentunya materi ini akan kita pahami dengan baik jika kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebelum kita mempelajari tentang daur hidup hewan, mari kita perhatikan gambar tersebut. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Ini adalah contoh cita-cita yang mungkin menjadi salah satu cita-cita kalian semuanya. Bacalah bacaan berikut. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sagita Rahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhi saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswa yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sagita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru baik bagi anak-anak tersebut. Nah, jadi seorang Sagita Rahman ini adalah seorang dokter sebenarnya, tetapi dia melakukan hal untuk mengajar di prasekolah, untuk mengajar anak-anak di prasekolah. Lama-kelamaan, ia mencintai kegiatan tersebut dan ia beralih profesi dari seorang dokter menjadi seorang guru. Tetapi bukan anak-anak biasa yang dibimbingnya, melainkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan itu
sangat membutuhkan keahlian khusus juga. Nah, judul dari cerita ini adalah kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Nanti anak-anak bisa mengeksplorasi lebih dalam cerita ini pada buku tema 6 subtema 2 pembelajaran 1. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Sekarang, perhatikan puisi tersebut. Judulnya, Cita-citaku, karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, mari kita eksplorasi puisi di sini ya anak-anak ya. Di sini judul puisinya adalah Cita-citaku dan puisi tersebut diciptakan oleh M. Ridwan Hafiz. Puisi ini mempunyai berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris. Dan puisi ini yang terkandung adalah makna dari puisi ini yang bisa pesan yang bisa diambil adalah menceritakan seseorang yang ingin menjadi dokter. Ia ingin anak-anak yang ada di Indonesia sehat dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa atau untuk Indonesia. Nah, sekarang kita perhatikan tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk yang mirip dengan induknya. Contohnya, jika kambing melahirkan anak kambing memiliki bentuk hampir sama dengan induknya, maka itu disebut dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Jika yang metamorfosis sempurna, contohnya ada katak. Katak akan bertelur. Telur itu nanti jika sudah menetas, bentuknya tidak sama dengan katak. Tetapi beberapa saat atau beberapa minggu setelahnya, ia akan berubah menjadi katak. Bentuknya akan sama menjadi katak dewasa. Lama-kelamaan bentuknya akan sama. Sekarang perhatikanlah beberapa daur hidup hewan berikut ini. Yang pertama ada daur hidup katak.
katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih dari 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidupnya di air, anak-anak. Oleh karenanya, berudu memiliki insang. Mereka bernafas menggunakan insang pertamanya. Alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, seperti halnya pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki di belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Yang kedua, ada daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya saja kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Nah, ia mempunyai kemiripan, berarti kecoa melalui daur hidup yang tidak sempurna. Yang ketiga, ada daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan halnya coa. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Dan bentuknya akan sama, hanya saja capung yang pertama tidak memiliki sayap dan ekor ya. Selanjutnya, yang keempat ada daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, nyamuk memiliki perubahan ya, dari jentik-jentik, terus ia akan berubah menjadi tempayak, lalu berubah lagi menjadi pupa, dan akan berubah menjadi nyamuk dewasa kembali. Berarti bisa kita simpulkan, artinya nyamuk tersebut melalui daur hidup yang sempurna, metamorfosis sempurna. Baik, sudah selesai. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Nah, catatlah semua informasi yang kamu dapat di dalam tabel berikut. Yang pertama, ada katak, kecoa, capung, dan nyamuk. Ada 4. Anak-anak menuliskan cara berkembang biaknya bagaimana. Nah, gambar daur hidup, anak-anak harus menggambarkan secara runtut. Gambar hidupnya bagaimana, gambarkan dan dijelaskan juga. Anak-anak harus menulis di sini, menjelaskan daur hidup yang ada di sini, nanti dijelaskan di sini, ditulis. Dan sebutkan juga jenis daur hidup hewan tersebut. Baik anak-anak, sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Teruslah bersemangat untuk belajar, karena ilmu akan memudahkan kita meraih cita-cita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.